Assalamualaikum masyarakat luas di luar sana yang jomblo maupun tidak. Kembali lagi di Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat luas di luar sana yang jomblo maupun tidak. Kembali lagi di Yes TV. TV-nya Entrepreneur Muda. Munduran deh, kayak dikit. Iya, maaf ya. Maaf. Iya. Iya, gak kedekat. Iya, enggak kelihatan. Maaf, Mbak Nanda protes, biasanya emang tukang protes. Nggak kelihatan gue Pak. Iya, udah nggak usah. Oke, hari ini di episode yang spesial ini Spesial banget kita ini. kita udah kedatangan dari para alumni Yes Indonesia. Kita perkenalan dulu ya. Dari sini nih ada siapa nih? Kenalin gue Ferry dari angkatan April 2018. Nah, sekarang lanjut. Mas siapa? Mas Fajar. Udah pada kenal. Oh iya, Mas Fajar. Oh, udah pada kenal. Iya. Enggak, biasanya lo di balik Iya, layar. biasanya di balik layar ini dia. Kali ini lo Iya, ini yang pemeran ini ya yang jalan-jalan tuh. Nah, itu dia yang lagi doang. ngejar-ngejar ayam ini. Iya. Enggak ada ya. Oh, enggak ya. Yang lagi main HP lagi. Oh, iya. Nah, iya. Kok tahu sih? Ya kan gak nonton. Oh. STV juga berarti. Iya, benar, Siapa benar. tahu nih kan masuk nonton. Nah, di sini ada Mas Fajar nih yang biasanya di belakang kamera. Nah, Mas Fajar ini angkatan berapa nih? Angkatan Juli 2017. 18. Oke. Udah pede banget ya Mas Ajay. Mungkin Mas Ajay lagi grogi ya. Lagi Mas? grogi dia. Yes, belum lahir malah itu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke sini. Ada teteh siapa di sini? Gue Nurul Arifah dari angkatan November 2018 bareng sama Coach Syuhada. November 2018. November 2018. Mantap. Coach Syuhada. Yang satu lagi. Nah, yang terakhir nih ada siapa? Siswa. Tidak. Oh, Anda host di sini. Ada admin di sini. Anda sebagai apa? Lanjut. Oke, sekarang nih yang terakhir nih ada siapa? Siap. Yang terakhir nama gue Resna Juliana Sari dari angkatan April 2018 seangkatan sama Ferry. Bareng dia. Wes, seangkatan saat itu. Bukan deh. Salah. Tidak. Hujan. Maaf. Hujan. Oke, gue di sini Nanda dari angkatan Januari 2016. Gak ada, karena dia itu baru dibangun. Ini ya Mbak Nanda nih jadi admin Yes. Jadi kalau mau daftar meeting, mau daftar kelas sudah kesini aja. Terpampang jelas. Nomor HP-nya bukan mukanya. Nomor HP-nya. Di chat aja kalau iseng-iseng. Jangan kebanyakan ngomong, Eksa, berisik peng. Oke, lanjut. Nah, kita mau ngapain nih, Eca? Udah ngehadirin nih 4 sebenarnya alumni itu banyak banget, Kak. Iya. Jadi tapi karena kameranya nggak cukup, Jadi ya cuman segini aja lah. gini aja dulu. Yang ada aja. Nah, nanti kita bakal datangin lagi alumni siapakah yang berhasil untuk kita datang. Gestar. Nah, tema kita kali ini adalah Apa tuh, Mbak? di balik pandemi. Wah, di balik pandemi. Editor nanti tolong dimasukin gitu ya. Siap. Langsung ada coronanya gitu. Oke, iya. Iya. Pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Dampak dari pandemi. dong. Iya, efek atau dampak Iya. kan? Dampak Iya, dari dampak. pandemi. Iya, Dampak itu yang penyakit itu yang nggak terlihat. Campak. Campak. Kau campak. Iya. Gak usah baper di sini, maaf. Gak usah baper di Bisa sini. nyambung. Gak usah baper di sini. Nggak ngapain, Mas. Oke, nggak usah dibaperin. Lanjut, siapa yang mau Nih, cerita speech dulu. Cerita dulu. Nih. Mau cerita tentang sisi positif atau negatif, kita buka semua di sini. Iya, buka. Oke. Buka terus. Karena ini adalah karpet panas. Oke, Mas Ajay, silakan nih. Apa nih kira-kira di pandemi ini nih berpengaruh apa sih kepada Mas Ajay? Mau negatif atau positif? Sok aja. Kalau negatifnya negatif dulu ya. Iya, yang negatif. gak enak dulu, baru yang enaknya ya. Itu gitu emang. Kalau yang negatifnya sih dari segi usaha, terutama apa namanya usaha keluarga sih ya, apa namanya
kebetulan keluarga punya usaha catering kan. Pokoknya dari awal mula-mula ada semenjak ada COVID-19 di Indonesia, waktu itu kan pertama di Depok ya. Usaha catering udah mulai kayak down banget gitu kan. Sampai nggak ada waktu itu tuh sampai Lebaran nggak ada pesanan sama sekali, nggak ada pesanan catering sama sekali. Baru awal-awal setelah Lebaran tuh, terutama yang Lebaran haji ya, itu udah mulai sih kayak semuanya normal aja gitu. Cuman ya seperti itu emang efeknya dampaknya kayak gitu ya. Kalau buat para pengusaha sih kayaknya banyak banget yang terdampak. Dari dari yang lain juga, kayak saya sendiri kan kebetulan lagi bikin program sama teman-teman, cuman karena kebetulan lagi COVID-19 seperti ini, yang kuliah online tugasnya makin banyak, yang satu lagi ya karena pandemi, jangankan nyari kerja gitu kan, yang lagi kerja aja kan kadang dapat PHK gitu kan. Nah ini jadi tim saya yang satu lagi ini emang lagi keteteran buat cari kerja. Jadi program yang lagi kita jalanin juga kebetulan lagi tertunda karena COVID-19 itu. Oke. Tadi kan yang negatif ya. Sekarang positifnya gimana nih? Yang positifnya terutama buat pekerjaan sih ya, kebetulan kan kerja di IS juga kan, bagian Sama saya. Sama saya juga kan ya. Ya alhamdulillahnya IS jadi semakin berkembang. Seperti yang kita tahu kan, sekarang kelas IS kan online ya. Iya, jadi bisa lebih menjangkau lebih luas sih, kayak gitu. Selanjutnya Mas siapa Ferry nih? coba. Mas Ferry. ganti-gantian. Enggak, cowok dulu. Enggak cowok lah. Cowok dulu. Tergantung host. Resna dulu. Tadi tuh mau syuting sempat malu-malu nih Kak Resna nih. Enggak, soalnya ini Resna tuh kalau misalkan dilama-lama ntarnya lupa. Takut lupa gitu sekarang aja. Narasi. Tahu aja ya, tahu banget. Kalau dari gue sih, gue aja yang ngomongnya enak ya. Iya. Kalau dari gue sih, kita ngobrolin positifnya dulu deh. Positifnya aja. Di secara general ya, dampak dari COVID-19 ini yang selama kita di karantina berbulan-bulan, lumayan lah ya beberapa bulan ini, orang-orang tuh jadi bisa lebih kreatif, ya nggak sih? Jadi mereka tuh positifnya kan, maksudnya jadi bisa lebih kreatif gitu di rumahnya. Yang awalnya mungkin gagap teknologi, sekarang jadi mulai bisa nih latihan sedikit-sedikit, kayak belajar or Photoshop lah atau Corel Draw mungkin bisa ya, maksudnya konten. Lebih ke online ya? Ya lebih ke online kan. Terus kayak misalnya sebelumnya dulu kan kalau kayak Zoom meeting kan asing ya, maksudnya belum ada, mungkin belum ada. Nggak ada yang tahu. Iya. Bahkan ya mungkin nggak ada yang tahu juga. Nah sekarang kita dipaksa gitu untuk menggunakan teknologi seperti itu. Apalagi saya juga seorang pengajar ya, maksudnya di sebuah sekolah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mengikuti alurnya gitu. Karena memang kondisinya juga seperti ini gitu. Semua ada beberapa guru juga yang memang awalnya gagap teknologi jadi bisa sekarang. Itu sih dampak positifnya ya untuk lebih generalnya. Nah terus kalau dibanding untuk ke pengusahanya, maksudnya entrepreneurnya gitu. Ada beberapa teman juga, karena kan saya juga alumni YES di sini, gitu. Iya, saya tahu. Iya. Saya juga baru tahu tadi. Iya. Baru kenal. Iya, makanya masuk YES. Sudah masuk. Saya jadi pekerja di sini. Jangan dikeker. Ayo lanjut. Oke, baik. Lanjut ya. Kalau dari segi entrepreneurnya, nah tingkat orang-orang untuk belajar menjadi entrepreneur tuh naik juga gitu. Iya benar. Banyak orang-orang udah mulai bisnis walaupun memang masih kecil-kecilan gitu. Iya, mulai bisnis juga. Yang dulunya yang bilang apaan sih bisnis, apaan sih jualan kayak gitu, kayak gitu-gitu. Yang sekarang dia udah butuh. Iya, tapi mereka juga lama-lama sadar gitu akan pentingnya bisnis, akan penting entrepreneur dan semua hal tentang itu. Itu sih lebih ke positifnya sih, saya positifnya aja. Meskipun kondisinya emang lagi berat ya. Iya, Ya karena kan kalau bisnis kita nggak ditentuin jamnya. Iya. Nah, tapi kan kita kan Benar. tetap dapat penghasilan. Benar, Sibuk benar apapun banget. itu kita Fleksibel. fleksibel gitu. Dan kita yang punya perusahaan kita sendiri. Iya, kita yang Kita nggak digaji. Selanjutnya. Kita gak gaji. Nih, Aku yang aku. Oh, oke boleh. Oke. Teh dulu. Dari Teh Nurul dulu. Saya juga udah punya narasi. Kalau dari gua sama kayak Resna, gua juga kayak pengajar di sana di Sumedang.
apalagi gue guru SD ya, guru SD banget. Dan untuk gue sendiri dampak negatifnya sangat-sangat sulit banget untuk anak kelas SD. Gue ngeinval anak kelas SD bawah. Sulitnya itu karena anak SD udah mau harus nge-zoom ya. Sedangkan mereka kan anak SD gitu. Jadi kalau misalkan nge-zoom susah kan? Iya. Ada yang teriak-teriakan, ada yang dibilang, "Ayo nah belajar." Main bu, kayak gitu kan, dampak negatif kayak gitu. Kalau gimana sih ke orang tua yang harusnya emaknya maksudnya. iya, yang harus udah itu pas tiba-tiba kita boleh masuk, anak-anak masuk nggak boleh lagi gitu karena ada yang kena COVID lagi. Negatifnya itu karena susah lah untuk guru, apalagi guru yang sekreatif apapun guru yang membuat video, tapi kalau anaknya susah, apalagi kayak gitu kan susah banget ya tingkat bawah gitu. Jadi ribet lah gitu buat ngajar gitu, kasihan ke guru-guru. Nah, dampaknya itu sih. Terus dampak negatifnya lagi kasihan ya sama orang-orang yang entrepreneur yang kayak makanan kayak di warteg yang kayak gitu kan udah mulai itu udah mulai pada tutup kayak gitu kan karena dia dijaga setiap hari kan kayak gitu kan. Coba tapi alhamdulillah sekarang kan kayak udah ada bantu banget ya, GrabFood udah mulai itu, jadi kan udah ngebantu lagi ya. Ngebantu banget. Nah, terus kalau dampak positifnya sekarang yang bener ya emang jadi kayak yang pada kreatif gitu, lama-lama kayak yang pada jualan dipaksa berevolusi. Iya betul, kayak yang lemon ada di kulkas di kulkas aja dijadiin bisnis gitu, dicampur madu aja beres. Bener-bener apalagi Jual langsung gua. Saya dapat untung. Betul banget. Nah, Pikirannya sekarang udah lebih ke untung ya. Cuan. Apalagi banyak yang di PHK dan sebagainya macam. Itu salah satunya apa? Solusinya gitu ya. Kalau nggak bisnis gimana lagi cara makan kayak gitu kan sekarang. Jangan cuma lagi di pandemi sih, harusnya terus-terusan gitu. berkelanjutan lah. Berkelanjutan. Tapi yang gua rasain sih lebih ke kalau di pandemi ini, kalau untuk pendidikan peran guru tuh emang ternyata benar-benar berperan banget sebenarnya. Kayak misalkan gue banyak ya orang tua yang kadang-kadang suka protes nilai gitu anak mesti masak tapi saya mesti gituin dampingin anak online gini terus udah gitu gurunya ngapain di sana ya? Kadang-kadang suka ada orang tua, beberapa orang tua, nggak semua orang tua, tapi beberapa orang tua yang kayak guru tuh ngapain gurunya di sana, di sini tuh kita, gitu tuh kayak baru berasa aja, oh ternyata guru tuh emang pekerjaannya tuh emang berat banget. Sebenarnya kita harus kayak yang saling lebih membangun, saling komunikasi. Kebanyakan itu malah miskomunikasi kayak gitu kan, kayak yang ini guru ngapain aja sih? Padahal guru di balik layar dituntut untuk bikin video. Gitu. Bikin video kan materinya banyak, sedangkan harus banyak animasi yang muncul biar anak-anak ngerti gitu kan. Pakai HP. Kalau mereka nggak bisa ada Photoshop, Premiere dan lain-lain kan mereka cuma satu kan, KineMaster kayak gitu yang ribet, belum HP-nya. Iya, ada guru yang punya HP, ada yang enggak gitu kan, gitu kayak harus saling gitu, orang tua harus mengerti, guru juga harus. Dan positifnya tuh kayak orang tua sama anak tuh jadi lebih dekat. Iya. Iya kan? Ketemu tiap hari. Iya, ketemu tiap hari. Diomelin tiap hari. Nggak dapat uang jajan. Iya, nggak dapat uang jajan. Sedih sekali. Hemat ya, harus bisnis dulu baru jajan. Benar, harus bisnis. Nah, yang terakhir, Di coba Mas ini yang sebagai yang punya bisnis digital, bisnis online ya. Keren banget. Gimana nih efek dan dampaknya ada buat Dari kehidupan? positif dulu atau negatif dulu nih? Terserah Mas Ferry. Mas Ferry mau Pasti banyak yang masukin keranjang ke keranjang. Iya. Negatif dulu, negatif dulu. Yang negatif dulu baru positif. Coba. Negatifnya tuh apa ya? Kalau sekarang tuh kondisi tuh, gue niatnya mau tetap tiap bulan atau tiap beberapa bulan tuh ngerekrut karyawan ya, ngerekrut karyawan waktu itu. Tapi sekarang tuh malah tiap bulan malah mencatin lagi gitu. Oh, gitu loh. Kebalikan. Ya karena kondisinya kita juga mikirin uang operasional di manajemen gitu loh. Mikirin uang operasional. Dibanding semuanya hancur, mendingan ya udah nanti dulu ya, nanti bisa nanti dulu gitu. Akhirnya beberapa kurir gua udah kurir pribadi yang emang udah nganterin kemana-mana gua gitu. Kecatin hilang gitu. Terus akhirnya gimana ya kalau kondisi gua juga mau kuliah kan, gua kondisi mau kuliah nih. Negatifnya tuh
waktu pas sebelum pandemi gue emang ada niat tahun ini kuliah, tahun ini kuliah. Tapi waktu pas Ulah. Ulah. ya udah ganggu. Aduh bingung nih. Gue mau kuliah, tapi gue ngorbanin bisnis gue, takut khawatir. Apalagi kondisinya gue udah megang beberapa banyak nyawa nih, banyak orang nih gitu loh yang gue pegang. Akhirnya coba gue konfirmasi ke orang tua waktu gimana nih mau kuliah tahun ini atau enggak gitu katanya. Kalau dari saya sendiri waktu itu gue bilang, tapi kalau aku kuliah gitu kan gue bilang kamu kan di luar. Iya. Kalau aku kuliah tuh reseller aku gimana kayak gitu, karyawan aku gimana kayak gitu. Akhirnya ya udah terserah kamu, yang penting itu gimana nyamannya kamu akhirnya. Setelah itu gue mikir tuh, terus kan gue tuh udah banyak reseller ya, beberapa reseller cabang. Akhirnya gue tanyain satu-satu, gimana kabarnya kayak gitu. Follow up Lebih ke follow up ya. Karena reseller itu kan tugasnya kita membantu kan ke sana reseller itu. Pas gue follow up, ternyata banyak tuh yang pada suaminya tuh di PHK, ada yang istrinya tuh udah dikerjakan tetap kerja cuma dipotong 50%. Itu parah banget tuh 50%. Coba bayangin ketika itu gue telepon tuh, itu baik-baikan ya, gue baikan. Akhirnya gue cari cerita yang turun tuh mana tuh, yang turun omsetnya tuh mana tuh, yang reseller gue tuh turun. Akhirnya gue datangin ke rumahnya, boleh gak datang ke rumah kalau diizinkan kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah diizinkan. Di situ gue ngerasa deket sama mereka malah. Dibilang negatif jadi negatif, malah jadi positif gitu loh. Karena sebelumnya gue nggak pernah kesana. Gue hanya baik itu doang. Tapi ketika itu gue lebih kenal sama keluarga mereka kayak gitu, terus lebih kenal sama lebih dekat ya. Lebih dekat sama mereka kayak gitu. Nah, terus kalau untuk soal omset lumayan. Omset turun, awal naik. Karena kondisinya gue bergeraknya di bidang kesehatan. Awal naik, terusnya drastis banget. Di situ tuh kondisi turun drastis banget tuh. Terjun payung banget, pakai parasut. Ya. Tapi udah coba dikit-dikit sekarang. Di pertengahan agak naik jadi sedang kayak gitu. Kan harusnya butuh dong yang banyak kan. Iya, karena pandemi. pas itu sedang. Sekarang tuh udah mulai sedang, tapi semenjak ini nih online. Kira-kira online. Lu dikira gua mau ngomong apa? Omnivora. Gue mikir aja, ini kok turun banget, transaksi turun. Oh ini mungkin pada demo kali keluar semua sini tuh. Gak Ngaruh karena itu di marketplace jadi nggak sempat buka-buka gitu. Oh dia apa dia ya? Jadi nggak pernah. Ngaruh. Ini nih ya. Bisa jadi. Pas gue cek aja, aduh turun cuma ini gimana? Analisisnya baik. Analisisnya lumayan. Bagus. Saya nggak tahu ini antara otaknya, antara pemikirannya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu pendapat Ferry. Oke. Nah sekarang ada pos kedua nih. Banda, gimana? Apaan? Oh, gue ditanyain juga. Iya, ditanya. Ya Allah, gue semuanya nanya, ditanyain gue. kecuali saya. Lu juga ditanyain. Gue yang nanya, gue yang jawab. Ya. Kalau positif, negatif, Baju. pegel ya, agak pegel ya lama-lama duduk begini ya. Kayaknya Mbak Nana mah positif terus, soalnya jualan bajunya laku besar. Amin. Kok bisa sih? Amin. Iya. Kalau aku lebih Harian. ke ada positifnya dan negatifnya. Kalau negatifnya tuh di bulan kan aku bisnis seserahan. Jadi kayak awal tuh banyak nih full buat Udah bulan di-booking semua udah gitu? booking Maksudnya buat dekor. Kayak bulan April, Mei, Juni tuh udah full. Tapi ternyata setelah ada pandemi semua pada cancel. Cancel. Ada beberapa yang diundur. Jadi yang cancel itu kan mau nggak mau kita balikin semua uangnya kan ya. Harusnya itu bakal jadi keuntungan untuk kita, tapi harus ya mau nggak mau harus kita balikin semua. Ya udah oke, udah selesai. Terus berarti bulan April, Mei, Juni tuh nol pendapatan. Jadi nggak ada. Sementara kita harus ya ada. Untung aku tuh buat usaha sama temen, sama satu temen, sama keluarga. Itu lebih ke keluarga. Jadi
belum ada karyawan dan lain-lain, untungnya gitu. Jadi untuk dampaknya untuk diri sendiri aja, belum ada pendapatan. Nah kalau untuk positifnya jadi bener tadi, lebih dekat sama keluarga, lebih apa ya, lebih paham sama manusia lain. Yes. Manusia lain itu gimana? Manusia kuat. Lain. Kita. Beda. Pokoknya lebih dekat sama orang lain, lebih dekat, lebih paham karakter orang. Kalau dulu kan lebih fokus ke kerjaan, lebih fokus ke dunia tanpa mikirin akhirat. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke dunia juga. Maksudnya lebih fokus. Sama aja dong. Nggak lebih memanusiakan manusia. Sebelumnya Jadi membinatakan. Binatang gitu. Binatang dong. Enggak, pokoknya intinya positifnya banyak lah sekarang. Lebih apa ya, aware ke kesehatan. Yes. Tolong ya, ini lagi ngomong. Lebih, aduh maaf ya. Keceplosan. Lebih aware ke kesehatan, kita lebih paham kesehatan, kayak pakai masker, protokol kesehatan dan lain-lain. Kalau dulu kan, astagfirullahaladzim. Itu gua di depan kamera. Iya lupa. Ada kamera. Keluar kamera. Aduh. Mohon maaf ya, ini kita di belakang layar emang begini. Kalau dulu kan kita jarang pakai masker, jarang paham Iya sih. sama kesehatan, tapi sekarang udah paham. Ya itu sih positif dan negatifnya. Wah, keren banget. Emang keren banget. Gak usah keren-keren lo, coba. Oh, sekarang. Lu negatif mulu ya, jangan negatif lo. Mana otak gue negatif semua emang. Ya udah positif. Kali aja. Kali aja garis 2 positif. Itu yang ngomong berharap. Nggak maafin. Maaf ada pengantin baru emang di sini. Ya lanjut. Ya diceritain ya konten baru. Iya, buka kartu. Ya udah kali kita ini skip foto gitu. Emang apa sih? Enggak apa-apa. Lagi bercanda. Cepetan nah. Cepetan. Lanjut. Kalau Eca, Oke, kalau dari gue sendiri sih, coba deh Cik. Sebentar dulu Cak, ini sebentar kan punya gua. Udah 25 menit loh. Iya, ini 25 menit. oh kok gitu gimana? Enggak kan, tapi ada itunya nanti. banyak. Nah, Oke, kalau dari gue sendiri sih gimana ya? Kalau negatifnya sih ya pasti mau nggak mau setiap kejadian yang ada di dunia ini pasti ada negatif sama positifnya. Tergantung dari kita sendiri ngambilnya tuh gimana. Kita tuh mikirnya itu positif apa negatif gitu kan. Nah, kalau dari gue sendiri negatifnya kayak ya emang dari usaha nyokap gitu kan, usaha mamah sama mamah tercinta itu kan penata rias sama pokoknya sewa-sewain baju rias gitu deh, baju pengantin ya sejenis tapi Sejenis. sejenis Satu koloni. nah jadi ya kan kalau misalnya pas pandemi ini kan orang-orang juga jarang gitu kan yang nikah ya. Jarang yang nikah gitu. Banyak. Pada nggak boleh. Enggak banyak. Tapi Rame di banyak. KUA. Tapi banyak. sampai ke sana. Iya, tapi KUA cuma doang. Iya, cuma satu orang Sederhana. doang. Sederhana Kecil gitu sampai kan. spesifik ke KUA. Enggak. Lu ngapain ke KUA coba? Lu kecil-kecil ke KUA lu. Urusan bisnis, biar tahu. Kecil-kecil ke KUA. Oke, lanjut. Gede dulu maksudnya. Oke. Nah, dari bisnis nyokap itu emang sedikit menurun ya, bukan sedikit sih, emang banyak banget itu menurun banget gitu kan. Sampai nyokap berapa bulan gitu nggak kerja. Nah, alhamdulillah nah ini positifnya nih, mulai ke positifnya. Pas pandemi itu saya diterima di Yes. Jadi yes. Jadi Enggak, yes, bukan lo. jadi bukan pengganti sih, pelapis gitu kan. Lapis kan bocor. jadi ya kayak bukan pelapis sih, jadi nemenin si Ajay aja gitu kerja di sini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya video-video di YouTube gitu kan itu ya Sedih nih. saya yang ngedit. Sudah coba gitu. Enggak, tapi emang ya mau gimana lagi gitu kan. Saya emang basicnya tuh bukan dari multimedia, saya lulusan TKJ. Curhat. Tapi kerjanya di multimedia gitu kan. Maaf ini agak curhat, nggak apa-apa. Mengeluh kesah ini.
Disuruh udahan. Padahal masih banyak ini curhat-curhat yang lain ya. Udah nggak apa-apa. Udah cukup lah. Udah cukup. Iya ini nanti saya editnya lama banget ini. Oke, sekian dari gue yang tadi ya. Nah, sekarang nih apalagi nih Mbak kita pembahasannya? Apa mau udahan apa mau Gue mau gimana? ngebahas gini kan, kalian nih di Yes itu 4 bulan ya? Iya. Sama wisuda, sama sidang juga. Nah, selama di Yes tuh kalian kan pada punya bisnis masing-masing ya, maksudnya usaha masing-masing tuh kalian punya. Itu diterapin nggak di bisnis kalian? Diterapin pasti. Diterapin banget makanya. Itu berguna banget nggak sih ilmu ini? Karena ini Mbak, apa namanya? Kan soalnya Dias itu ada yang namanya materinya ide is Big idea. Big thing. Big idea is big thing. Big thing. idea is big thing ya. Ide kan? bisnis. Iya, Ya, masalah ide bisnis. Jadi kan kalau misalnya kita lagi di pandemi gini kan apa namanya usaha kita bersepi kan. Nah, jadi di situ apa namanya idenya. Misalnya kita kan idenya catering kayak gimana. Nah, tapi dari pandemi ini kita harus lebih mengeksplor diri kita lagi jadi kayak yang tadinya ini idenya seperti ini harus seperti apa biar menarik. Jadi walaupun apa namanya lagi turun nih kondisinya kan lagi susah, tapi apa namanya kita masih bisa tetap survive buat bisa bangkit lagi. Nah, mantep banget kan Jai kayak gitu. Anjay. Kerasa, cobain deh, cobain Emang bahasa bener sih, emang bener. Gue aja bukan siswa Yes ya, gue nerapin di bisnis gue tuh pakai ilmu-ilmu dari Yes, tau Iya, gak? iya. Karena emang gue kerja di sini kan, iya, udah menjelang gitu, sambil minum Iya. air. Sambil mandi, Sambil- nyuci. Ya. Nah nih kalau kalian bertiga ada nggak yang mau berkomentar Iya nih. tentang usaha kalian sama apa? Gua. Di Yes. Aku. Udah siap loh. Sweet. Kan gue duit. Ulangi. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Menang dah, fix duluan. Batu apa ini menang? Iya, Iya batu lah. Iya menang. Iya, Ayo, kalah coba sih. batu. Si kok batu sih gue lagi waktu ngomongin sama Korea. Ayo. Ayo. Duluan. Iya ada banget karena materi yang baru aja apa namanya kemarin aku kesini terus dibahas lagi gitu ya sampai sekarang nempel mulu yang tentang ide besar gitu. Sama juga. Sama gitu. Iya aku enggak nempel mulu di otak ide besar gitu. Jadi kalau tiap mau posting nih jangan sembarang posting gitu kan. Iya. Kayak cuma ini bonsai ini harganya segini. Enggak, tapi kita postingnya ide besarnya gitu. Dan itu bener-bener yang biasa cuma posting yang kita posting 10 di Japri 1, ini posting 2 doang di Japrinya puluhan orang. Wih, luar. Mantap jiwa Itu raga. baru materi awal. Iya, materi Awal loh, itu materi awal. Nanti aku Bentar. Aku mau curhat nih ya. Oh iya, siap. Jadi aku nggak menyesal gitu guys. Jadi dari Sumedang aku jauh-jauh ke sini. Oh iya, Sumedang. Tiap minggu, Rela-relain datang ke sini. tiap bulan rela datang ke sini dapetin materi yang ternyata nggak pernah, yang jarang orang-orang denger ya nggak sih tentang bisnis. Pentingnya itu kalau ternyata. di luar pasti udah mahal banget itu. Iya, banget itu. Di sini gratis. Kalian bisa dapat beasiswa guys di sini. Bisa, Bener. bisa dapat beasiswa loh. Serius Mbak. Dan gue ternyata salah satunya yang dapat beasiswa gratis ya Allah. Mantap jiwa raga. Mantap jiwa raga. Coba Peri, Peri ini apaan tadi? Udah, Ayo, cepat. Coba ngomong saran. Cepat ngomong. Ayo, coba cepat ngomong. Nah, ini dia pengen ngomong. Udah apa? Bukan informasi nih. Ya. Masih parah. Yang paling gua kenal apa ya? Yang ini nih, bagian bagaimana mengelola tim gitu. Woi. Bagaimana? Bagaimana mengelola tim dengan baik gitu loh. Oh iya Kan benar. di situ perlu tim bukan sendirian gitu loh. Iya. Oh iya. Tapi masih jomblo. Masih jomblo. Belum punya tim dalam rumah tangga. Tim dalam Gak usah dimasukin ke situ, masuk aja lu. Lebih ke tim sih lebih. Tim karena tim gua tuh the best my family. Oh iya. Yes. Main tim semua. Jadi bisnis tuh nggak bisa sendirian ya Fer gitu ya. Tuh, Oh gitu. harus couple. Enggak dong, harus lebih banyak. Kenapa kalau dia couple tuh? Kapal kan suka
semangat banget sih Peri. Udah. Buat yang kapelannya Peri ya, mohon ya. Enggak. Langsung disegerakan ya, Nah, Bro. ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Pernah kayak gitu. Pertanyaan terakhir. Apa? Nambahin. Ya, pokoknya ya guys, intinya materi di aplikasi kok jadi aplikasi. Sering main. Oke. Gimana nih yang terakhir nih? Ayo. Ya, materi-materi yang akan kalian dapetin di IES itu semuanya aplikatif, bakal bermanfaat banget sampai Kakek nenek. Yeay. Regenerasi. Bisa lah ya. Maksudnya. Iya, sampai bener-bener kita jalannya tuh bisa gitu. Pokoknya keren banget lah semuanya. Gitu aja sih. Wajib dicoba. Pertanyaan terakhir. Ini terakhir untuk menutup kita hari ini. Iya. Siap. Coba sebutkan materi yang paling kalian sukain. Nah, terus kita juga ada coach yang Yes. berpengalaman di IES. Nah, kalian boleh sebutin salah satu coach satu aja ya. Coach yang paling kalian sukain gitu. Yang paling kalian sayang, semua sayang sih. Semua Iya. maksudnya favorit. Favorit lah. Dan terakhir kita juga ada kakak mentor untuk jadi pembimbing kalian kan. Nah, Iya, boleh kalian sebutin satu nama kakak mentornya yang favorit. Dimulai dari Kak Resna. Oke, boleh. Berarti ini materi dulu ya. Materi dulu. Coach, mentor. Ya. Oke, yang pertama Materi mentor coach. Oh iya. Ya, oke. Itu aja. pertama materi yang paling Jangan sama lu kayak gue. Ya kan gak apa-apa, suka-suka. gimana ya? Oke, siap. Menurut gue sendiri yang paling berpengaruh Iya. dari sebelum masuk IES sampai masuk IES itu materi planning. Itu Planning, bener branding ya? Planning, perencanaan. Iya. Oh, iya. Itu bener-bener kepake banget karena sebelum masuk IES itu gue tuh orangnya nggak mikirin planning gitu, kadang langsung kayak on the spot, bukan on the spot ya, kayak langsung Benar, gitu. Nah, yang Ya betul ya. Gitu aja. iya gitu aja. Gitu Nah, aja. kalau misalnya di IES ini kita bener-bener diajak gitu buat planning, buat kedepannya sampai bisa kita tuh sampai bisa visioner gitu loh, maksudnya kita pikirnya jauh ke depan gitu, nggak harus yang nggak mikirin yang untuk sekarang aja gitu. Nah itu sih sebenarnya materi yang paling yang paling kena gitu, yang paling favorit gitu. Sebenarnya semuanya favorit, cuman yang paling lebih kena ya gitu. Kedua apa tadi, mentor ya? Mentor favorit. Mentor favorit. Karena dulu dimentorin sama Mbak Metia. Yes, Mbak Metia itu keren banget sama Mbak Metia. Mbak Metia itu ngejelasinnya baik gitu, ngena gitu ke kita, nggak yang Sabar ya? Iya, sabar banget. Terus kalau ngasih tahu tuh pokoknya enak gitu kan. Jadi kita tuh pas kita bingung kita tanya, ada gitu solusinya dari Mbak Metia, dari mentor kita. Masya Allah. Pasti udah kenal semuanya ya sama Mbak Metia. Yes, mentor. Terus Terakhir dari coach. siapa nih? Siapa Kak coach dan favorit dari Resna? Kalau dari Resna si Coach Ricky. Coach Ricky harus nonton. Harus nonton. Pasti nonton. Buat para coach harus nonton. Mentor juga. Iya, semuanya tonton. Materi juga. Materi nonton gimana? Sabar. Lanjut selanjutnya. Lanjut. Kalau aku materi yang paling berkesan sekali gitu dalam saat belajar di IES itu karena tentang bisnis kias itu ya, jadi kita harus punya dream, mimpi. Oh iya benar. Nah, mimpi. ketika diajarin tentang mimpi, apaan sih? Masa suruh mimpi? Masa dibayangin doang gitu. Ternyata itu tujuan kita gitu. Tujuan kita saat lagi bisnis gitu, mau apa yang harus kita dapat gitu. Ini sama mirip planning gitu. Planning gitu. Nah, dream itu jadi buat hati kita tiba-tiba bergetar saat kita udah saat melihat menempelkan mimpi, udah melis mimpi-mimpi kita, terus kita untuk mewujudinnya itu sangat-sangat berpengaruh. Vibes-nya dapet banget. Vibe-nya dapet banget, bisnisnya. Iya bergetar. gitu ya. Wah, nempel. Jauh ya. Dream. Oke lanjut. Oke, Lanjut cus. Berarti materi yang favorit adalah Dream ya. Dream kan? emang kalau dia segitu penuh dengan canda dan tawa. Canda mulu emang. Iya. Tapi di saat serius Tapi- bisa. Iya. Bisa. Tetap lah ya. Sersan lah, serius tapi santai lah. Betul, sersan. Lanjut. Oke, Mas. Iya. Aduh. Iya, aduh.
mentornya siapa? Mentor tercinta Mbak Metia. Sama. Waduh, Sama, kita sama. Yang terus best setiap favorit. apa namanya? Dia setiap malam, setiap minggu ngesemangatin gitu buat ayo jangan menyerah buat ke Depok setiap minggu. Ngingetin terus juga ya, Ngingetin. Terus orangnya tuh santai banget, gampang bergaul, terus ngerangkul banget Mbak Metia. Top. Mantap. TOP BGT. TOP BGT. TOPBGT. Mbak Metia harus menonton. Ya. Mbak Metia nonton. Nah, sekarang coach nih, siapa Coach, nih? yang terakhir. Nah. Coach. Deng 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 deng. Aduh, siapa nih coachnya nih? Siapa nih? Siapa nih? Weh! Yeay. Coach Ricky. Mantap. Coach Coach Echa. Ricky, karena apa? Karena beliau itu semangatnya itu yang bikin Menularkan semangatnya tuh keren banget ya gitu. ya, apalagi dia punya buku kan, yang buku Coffee Break itu yang semangatnya itu yang sangat tinggi kayak tuh ini bukunya guys. Nah, oke nih, selanjutnya nih, Mas Ajay, apa sih materi yang paling disenengin banget? Kalau yang disenengin sih ada 2 ya sebenarnya. Satu aja cukup. Satu. Iya. Ya udah. Satu berarti kan yang harus paling- pilih salah satu. Iya, Oke, harus siap. satu. Tapi pilih Jangan pilih dua-duanya. dua. Tahu. Emang lu mau? Nih 4 sekalian. Iya, jangan 2. Satu kalau bisa satu ya satu. Kayaknya beda Kita banget. harus Kayaknya beda satu. banget. Stop. Gak bisa kita 2. Kita harus satu. Mbak ini sekolah Ini sekolah bisnis. Ini sekolah bisnis. Buat. Oke, lanjut. Materi yang paling keren. Apaan tuh? Unlimited success. Unlimited success. Sukses yang unlimited. Iya. Kayak Emang kuota. Oh, fast track ya? Iya. Iya. Fast track. Unlimited. Iya. Unlimited. Fast track sama Abi. Iya. Iya, dan kebetulan waktu itu emang Abi sih yang ini apa namanya yang bawain. Yang bawa. Coach winner. Coach winner. Winner. Pokoknya Mantap. emang keren banget. Iya, jadi apa namanya unlimited success itu apa namanya kita dikenalin sama rumus sukses yaitu Gak ada ujungnya. gagal plus 1. Kalau misalnya gagal, coba sekali Gua lagi bangkit lagi gitu. gagal sekali lagi. Oh. Jadi walaupun kita gagal, apa namanya sekalipun targetan kita masih jauh masih tinggi, yang penting ya udah langkah lagi. Sekali lagi, langkah lagi, Habis coba lagi, never coba lagi. give up gitu ya. Karena Iya. emang sukses itu gak ada ujungnya, terus sukses. Iya. Sukses itu Iya. bukan dinilai dari apa? apa yang kita punya, terus kita Iya, udah sukses betul, gitu. betul. Maksudnya Iya. gagal balik lagi, maju lagi, Maju, balik coba lagi, lagi, maju coba lagi, lagi, maju ulang lagi, lagi. sampai kita emang udah gak ada nyawa. Ada quotesnya Iya, nih. betul. Ya kan? Don't worry about falling, Nah. because you can always get up and start again. Wah. Guru bahasa Inggris gitu. Iya. Ini apa ya? Iya, Pokoknya gini. Kalau lu semua gagal, kalau lu semua jatuh, jangan cengeng. Bangun lagi. Oh gitu ya bener. Simpel. Iya, bener. Iya. Benar. gitu. Iya, emang gitu. Iya. Ya udah. Kayak pokoknya kayak anak kecil yang kalau misalkan jatuh Ya, belajar habis naik jalan ya. sepeda, Belajar terus jalan, belajar bonyok sepeda. babak bundas, terus Jangan langsung sampai tujuan. babak bundas itu maksudnya bonyok gitu. Terus tapi dia tetap main lagi. Iya, main dia berusaha lagi, dia berusaha lagi. Iya. Lanjut. Lanjut, Jay. Mentor siapa, Jay? Mentor. Mentor jelas Mas Jaka. Oh, Mas Jack. Mas Jack paling Mas keren Jack. banget. Ada dua aja, nggak ada duanya sama. Kudu nonton. Mas Jack nggak ada duanya. Iyalah cuma satu. Iya. Ya iyalah. Iwan Iyalah itu cuma satu. Mentor keren. Iya. Terkeren. Coach siapa nih? Coach Coach nih. siapa nih? Dulu paling favorit banget sama Coach Winner. Winner. Coach winner. Coach Erwin ya. Oke, mantap. Nah, ini pertanyaan terakhir Nah, nih. untuk Peri. Mas Ferry, oke. Peri. Pertama materi Materi. dulu. Materi dulu. Apa nih materi? Materi terfavorit. Materi yang paling favorit tuh bagian mindset. Mindset tuh. Mindset, Mantap oke. banget. Karena kita tuh kalau mau jadi bisnis tuh harus tahu dulu mindset tuh arahnya mau kemana gitu. Iya, Benar banget. Karena kalau untuk berbisnis itu kan kita membutuhkan mindset. Iya. Yang awal harus kita bangun mental dan Benerin dulu mindset. mindsetnya. Iya. Nah, lanjut. Mentor Favorit. nih, mentor favorit. Mentor nih. Karena waktu itu ada 2. Mas Jack, gue masih bilang. Mas Jack. Mas Jack. Nonton. Metia 2. Oh. Kedudukan sama kan? Kedudukan sama rata. Kan dulu baru 2. Oh iya, memang benar. baru dua. Soalnya memang baru 2 dulu, maaf ya. Lanjut. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Coach favorit. Paling favorit coach gue tuh Coach Winner, Coach Erwin. Wih, Coach Erwin. Mantap banget, Coach Dua Erwin. sama. Dua sama. Aduh, semua sama. Masya Allah. Mantap banget. Siapa? Coach Ricky. Coach Ricky, Coach Winner. Mantap, Oke. mantap. Nggak berasa Nggak nih. berasa nih, kita Mas udah Eksa.
Kelamaan, bukan kelamaan. Kesimpulannya apa ya, di balik pandemi ini Nah, kita harus kesimpulannya. tetap survive sama hidup kita. Ada positif, Terus ada ada negatif. positif dan Ada negatif positif, di negatif. dalam pandemi ini, di balik pandemi ini. Ambil Iya. hikmah. Ambil hikmahnya, Ambil hikmahnya, tapi harus ambil sisi positifnya. Iya, positifnya yang emang benar-benar harus kita ambil. Iya benar. Emang ada negatifnya, tapi ya negatifnya itu adalah Untuk kayak pembelajaran. pelengkap aja. Pelengkap, pembelajaran. Untuk pembelajaran ingat, gagal plus 1. Iya. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Gak usah cengeng, udah gak usah cengeng. Bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan mau kalah sama anak kecil naik sepeda. Dan kalau kalian emang mau udah fokus untuk berbisnis atau punya usaha, kalian harus fokus sama satu titik. Iya. Satu titik. Hanya Oke, terima kasih buat Mas Ferry, Mas Ajay, Teh Mbak Nurul, dan Mbak Resna. Yes, sama-sama. Makasih banget udah datang, udah Oh, yes. berkesempatan di sini. Datang ke Yes. Iya, datang ke Yes. Datang Oke. ke Yes. Walaupun nggak kita suguhin apa-apa nih, mohon Iya. maaf lahir batin nih Mohon ya. maaf. Takoyaki. Disebut. Di sini kita nggak bisa sebut merek. Iya, nggak bisa sebut Tapi merek. kalau mau Itu namanya makanan. Itu bukan merek sih. Itu bukan merek ya, maaf. Oke. Oke, semuanya jangan lupa di like,